Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih teman-teman. Tentunya kalian sudah menunggu saya karena kabar bagaimana saya, apakah yang meninggal sudah diurus atau bagaimana. Jadi teman-teman, terima kasih sekali. Berita duka ya, termasuk dari Jawa Tengah, karena satu yang ada di Hong Kong saat transit juga berasal dari Jawa Tengah. Begitu juga Mbak Sulis yang juga berasal dari Jawa Tengah juga, tetapi dari Sragen. Jadi pastinya kesedihan meliputin saya secara pribadi, dan ini akan menjadi sesuatu yang sangat menyedihkan sekali ya teman-teman, karena saya sedang mendengarkan efisiensi dari Indonesia. Apakah saat saya meminta bantuan dari BP2MI, apakah saya juga akan kena efisiensi? Efisiensi apa sih? Efisiensi itu apa sih? Pemangkasan dana ya. Saya berharap untuk bantuan ambulan dari BP2MI tidak kena pangkas ya teman-teman ya. Karena jika kena pangkas ini akan menjadi problematika yang sangat panjang bagi saya secara pribadi. Saya di luar sana menjadi apa ya? Menjadi seseorang yang sedang membantu mencari dana untuk pemulangan jenazah. Saya harap pihak pemerintah untuk tidak mengatakan efisiensi untuk pemulangan jenazah. Jadi mungkin tolong dikawal ya teman-teman ya. Kemarin saya sudah mendapatkan info bahwa saya bisa memakai ambulan dari BP2MI. Saya sudah menembusinya. Tetapi karena adanya program baru dan pelantikan banyak orang, dan akhirnya memangkas dana yang ada. Jadi semoga ya teman-teman ya. Iya Mbak, habis nangis karena bagaimanapun juga kalau kita melakukan open donasi itu ada rasa sedihnya ya. Jadi itu ada rasa luka, ada rasa kecewa ya teman-teman ya. Jadi saya secara pribadi itu ada kesedihan, karena itu kalau kita melakukan kegiatan sosial, kalau tidak kena mental itu bohong. Itu pasti kena mental. Ada dua input atau output ya teman-teman ya. Karena kalau kita begitu bernafsu untuk mendapatkan donasi dari teman-teman atau dengan cara menginjak kepala teman yang lain, yang ada adalah kita saling menjatuhkan dan kita saling menjelekkan sesama teman. Tetapi saya malah meratapi ya, seseorang yang sudah ada di dalam pesawat, sudah dinyatakan 5 jam lagi nyampe di negara asalnya, di negerinya tercinta Indonesia, tetapi takdir berkata lain. Cuman 5 jam saja sebentar lagi nyampe, ternyata takdir berkata lain. Begitu juga dengan almarhum Mbak Sulis ya. Beliau seharusnya sudah terbang tanggal 12, dan tanggal 12 seharusnya beliau sudah nyampe di Indonesia. Tetapi takdir berkata lain. Tanggal 12 sore jam 5 beliau harus mengembuskan nafas terakhir di Taiwan. Dan saya kurang tahu bagaimana dan seperti apa ya kelanjutannya, karena saya barusan dapat informasi Miss Yuni sudah yakin bahwa Miss Yuni mendapatkan ambulan dari BP2MI, karena ini ada 2 jenazah ini berasal dari Jawa Tengah kedua-duanya. Saya kaget karena saya kemarin sempat berbicara dengan Pak Menteri sendiri dan Pak Menteri menyanggupinya. Saya juga sudah SMS sama Badan Perlindungan, Dirut Badan Perlindungan, dan beliau menyanggupinya. Tiba-tiba hari ini dari salah satu sumber mengatakan, Miss Yuni pastikan lagi, apakah Miss Yuni mendapatkan ambulan dari BP2MI. Teman-teman yang saat ini lagi nonton saya, mohon dikawal ya. Apakah BP2MI juga kena pemangkasan? Apakah pemulangan jenazah juga akan dipangkas untuk ambulannya? Jadi ini saya akan berbicara langsung dengan Pak Menteri ya. Kemungkinan besar saya akan berbicara langsung dengan Pak Menteri, karena ini 2 negara yang berbeda. Satu dari Hong Kong,
satu dari Taiwan, tetapi dua-duanya berasal dari Jawa Tengah. Jadi apakah jenazah ini juga kena efek dari efisiensi yang dikatakan oleh pemerintah? Jadi karena menurut pendapat saya adalah efisiensi itu bukan untuk bantuan sosial ya. Efisiensi itu nggak bisa untuk bantuan sosial. Jadi gimana kalau kita pemulangan jenazah dengan harga 100 juta terus kita bilang diefisiensikan dong dengan harga yang murah, bisa nggak? Ya jelas jenazah tersebut tidak akan pernah pulang. Dan rencana saya ke Taiwan karena ternyata saya mendapatkan kabar bahwa salah satu saudara kita itu ada yang pernah dimakamkan di Taiwan. Kemungkinan besar saat saya datang ke Taiwan saya akan datang ke pemakaman beliau. Jadi saya biasanya ke BPP 3NI karena saudara, iya Mbak, saya langsung berhubungan dengan Pak Menteri. Jadi saya berhubungan langsung dengan Pak Menteri. Terima kasih ya masukannya ya. Jadi saya langsung berhubungan dengan Pak Menteri dan juga berhubungan langsung dengan dirut dirutnya ya, BP2MI, Dirut Perlindungan BP2MI. Jadi semoga saya tidak kena dampak dari efisiensi pemerintah ya teman-teman ya. Kalau sampai saya kena, pasti saya akan menjerit ya. Saya nggak tahu bagaimana reaksi saya, karena untuk pemulangan 2 jenazah ini kita tidak melibatkan ke pemerintahan ya. Iya, administrasi pastinya kita menggunakan KBRI, KJRI atau KDIE. Jadi itu wajib karena itu sudah dilakukan. Jadi untuk pemulangan jenazah yang berasal dari Sukoharjo sudah cukup ya teman-teman ya. Tetapi kita hanya membutuhkan bantuan dana untuk pemulangan jenazah yang berasal dari Gesi Sragen. Masih kurang 50 juta. Dan tentunya ini menjadi apa ya? Menjadi tantangan buat saya. Saya belum bisa memenuhi yang 50 juta. Tiba-tiba saya dapat kabar bahwa kemungkinan besar jenazah-jenazah tersebut akan kena dampak dari efisiensi. Saya berharap dari pemerintah Indonesia, saya tidak tahu siapa yang ada di dalamnya. Efisiensi adalah bukan untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan, tetapi efisiensi adalah pengeluaran untuk para menteri-menteri tersebut. Jadi saya berharap agar jenazah tidak kena dampak efisiensi itu aja. Itu harapan saya. Saya belum menelpon Pak Menteri ya teman-teman ya. Nanti saya akan coba berbicara. Jika saya juga, makanya saya minta kalian untuk kawal saya. Bagaimana pemulangan jenazah tersebut. Jadi karena saya sendiri mengumpulkan uang donasi, saya berani spill di media sosial karena saya tidak mengambil keuntungan. Siapapun boleh ngecek keuangan saya. Siapapun boleh. Termasuk kemarin dari Bank BNI. Hari ini saya akan bertemu dengan KJRI karena kita harus melihat jenazah almarhum Oki yang berasal dari Sukoharjo. Saya bersama KJRI dan juga mengambil surat kematian. Karena uang sudah ada di tangan saya baru bisa bergerak. Untuk pemulangan jenazah almarhum Oki, dengan 10 jam saya sudah bisa mendapatkan uang sebesar 133. Sementara saya paham banget karena apa? Tanggal 11 saya mendapatkan donasi sebesar, halo? Selamat pagi. Ndok, tunggu sebentar ya Ndok ya. Depresi itu? Yang saudaramu depresi itu ya Ndok ya? Iya. Tunggu, gimana? Itu di imigrasi apa di KJRI atau di mana gitu loh, Miss? Tunggu dulu Ndok, soalnya hari ini saya masih melanjutkan karena dari Taiwan ada yang meninggal lagi Ndok. Jadi
The first priority saya yang ini dulu ya Nda ya. Nanti saya akan datang ke KJRI untuk mencari saudaramu yang depresi kemarin yang cari saya ya. Kasih saya waktu, kasih waktu Anda ya. Iya, terima kasih Misha. Oke. Terima kasih. Yo, bye. Bye. Suami saya langsung bangun dengar saya nangis mungkin. Saya nggak berani. Cuma ya jangan ote cuma hal. Jadi untuk almarhum Oki kita sudah bisa mendapatkan uangnya sudah cukup, tetapi kebayang nggak, saya paham banget tanggal cuma ya? Hah? Mia? Mega. Suami saya nanya apakah uangnya sudah cukup, belum. Untuk almarhum Oki sudah cukup ya teman-teman ya. Jadi sampai jam ini, sampai detik ini kita masih mendapatkan 100 juta untuk almarhum Mbak Sulis ya, yang berasal dari Gesi Sragen ya. Sebentar teman-teman, pewanas. Wait. Tahu sintong ya, wait. Jadi hari ini rencananya saya akan bertemu dengan KJRI untuk Miss, saya perlu bantuan apa Mbak? Untuk saat ini terima kasih ya pausnya. Terima kasih orang baik, terima kasih. Oh Gatot Kaca, terima kasih. Tahu nggak pemberian dari kalian kemarin itu yang dari Korea itu semalam itu ya Gatot Kaca bisa mendapatkan 133 US dollar. Jadi kemarin tuh saya bisa mendapatkan uang sebesar 133 US dollar. Jadi itu bukan buat saya Mbak, itu pausnya bukan buat saya. Itu saweran untuk pemulangan jenazah itu Mbak. Jadi saweran yang masuk ke saya itu bukan buat saya. Jadi itu saweran itu bukan untuk saya ya. Saweran itu untuk pemulangan jenazah ya. Jadi setiap kalian nyawer ataupun sekalian memasukkan nomor rekening, itu bukan buat saya. Apa? Seharusnya Miss Yuni ngasih info ke pemerintah Indo langsung ditindaklanjutin. Ya coba aja Mbak, karena ini bukan yang pertama kali kita melakukan donasi. Kalau kalian mengatakan bahwa melaporkan ke pemerintah langsung bisa ditindaklanjutin, saya kasih infonya, bantu saya untuk menyampaikan ke pemerintah. Karena saya juga sudah mengenal beberapa pemerintah karena terbentur oleh regulasi, terbentur oleh banyaknya regulasi. Saya nggak tahu tentang regulasi ya. Iya betul Mbak Sulis yang MD kemarin. Jadi teman-teman kalau kalian berbicara kan dibantu oleh pemerintah, kenalkan saya dengan pemerintah yang kalian maksudkan. Kenalkan saya dengan pemerintah yang kalian katakan itu. Coba katakan. Saya kemarin sudah minta Mas Uya Kuya untuk minta nomornya Pak Tom Lee ya, tetapi belum diberikan. Jadi saya nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi kalau kalian berbicara tentang pemerintah, kalian kenal pemerintah yang mana, datanya tak kasihkan, ajarin saya. Jadi ajarin saya. Karena ini bukan yang pertama kalinya. Mungkin kalian baru pertama kalinya mampir di channel saya. Jadi kalau kalian mengatakan pemerintah, boleh ambil nomor saya, kasih tahu saya banyak ini data-data. Saya akan terus berjuang ya, walau apapun yang terjadi, walaupun banyak yang menertawakan saya atas apa yang saya lakukan, saya akan tetap berusaha ya, semampunya dan sebisanya. Karena saya percaya semut-semut kecil saat kita bisa bergabung, kita bisa menjadi satu. Contohnya kemarin saat pemulangan almarhum Eka yang berasal dari Banyuwangi, sampai kalian tahu kan menjadi keributan yang sangat besar. Tiba-tiba ada salah satu partai datang ngaku-ngaku katanya dia yang memberikan bantuan,
Masih ingat kan? Pemerintah tidak membantu untuk biaya pemulangan, enggak apa-apa. Tetapi jangan sampai ada partai-partai tiba-tiba datang dan ngaku. Itu aja. Menurut pendapat saya adalah kita semut-semut kecil, kita masih bisa kok bersatu. Boleh kok. Boleh kali kita ini masih bisa kok, masih mampu bersatu sendiri. Jadi kasih saya bukti kalau memang pemerintahan ada, ya nggak apa-apa, malah seneng. Nggak mungkin dong kita akan melakukan ini dengan seseorang yang mengatakan jangan menjadi ilegal. Mas, sampean baru hari ini komen ya Mbak, sampean baru hari ini komen. Saya dari 2012 sudah buat channel YouTube. Saya sudah infokan jangan sampai ilegal, jangan sampai tidak resmi. Tetapi, apakah kalau tidak resmi, apakah kalau ilegal, itu nggak boleh dibantu? Saya sudah mengingatkannya dari 2012. Tetapi, nasib orang kan beda-beda, hidup orang beda-beda, rezeki orang juga beda-beda. Kenapa? Kalau tidak resmi nggak boleh dibantu. Kalau tidak resmi itu bukan manusia gitu. Jadi kalian nggak mau bantu karena nggak resmi. Enggak kan? Ini atas dasar kemanusiaan ya. Jadi kalau kamu nggak bantu, kalau kamu tidak bisa melakukan apa-apa, bantu doa. Karena saya hanya mengharapkan berapa banyak sih? 1 orang 10.000, 1 orang 10.000, 4.000 orang. Terima kasih Sensa sayang, terima kasih. 10.000 orang bisa kok memulangkan jenazah tanpa harus melibatkan siapapun. Bagaimana bisa pulang Mbak? Uangnya aja nggak ada. Tetapi kemarin pengalaman kita almarhumah Eka yang berasal dari Banyuwangi, uang kita kirimkan seminggu jenazah bisa dipulangkan. Karena ternyata di Taiwan itu kalau sudah meninggal langsung bisa memiliki surat kematian. Tetapi kalau di Hong Kong tidak bisa. Jadi untuk yang di Hong Kong ini masih belum bisa. Dan satu hal, yang di Hong Kong ini bukan ilegal. Bagi kalian yang baru masuk ya, sekarang sudah mendapatkan 100 juta ya, 100. Jadi satu hal, saya tidak akan menghakimi siapapun karena saya berada di luar negeri. Saya berada di luar negeri. Itu saya cuma membayangkan seandainya itu adalah saya. Kalian tega? Karena kemarin ada salah satu yang bernama Bang Oki itu hampir-hampir dikremasi ya, hampir-hampir dibakar jenazahnya jika kita tidak mendapatkan uang donasi tersebut. Jika kalian mengikutinya, kalian akan tahu ini Bang Oki ini adalah seorang mu'alaf. Bang Oki ini seorang mu'alaf saat transit di Hong Kong pingsan dan meninggal. Jadi transit ke Hong Kong dan meninggal karena keluarganya tidak memiliki biaya. Iya Mbak, saya tuh nggak bisa ngomongnya ceplas-ceplos ya. Bingung saya. Memberikan edukasinya bingung karena keben terus ya. Nggak bisa tahu Mbak, uangnya aja belum ada. Uang ada baru bergerak. Kalau uangnya ada ya pasti bisa. Jadi kalau kalian, saya cuma ingin menginfokan buat kalian, luar negeri itu sangat keras sekali. Luar negeri itu sangat keras sekali ya teman-teman ya. Jadi jangan pernah kabur. Oh terima kasih Gatot Kaca. Gatot Kaca katanya mau ke Hong Kong ya Gatot Kaca ya. Jadi hanya ada di Miss Boso Jowo. Boso Jowo. Perlu biaya kalau yang di Taiwan 150 kurang lebih. Tetapi kalau yang di Hong Kong sudah ya kemarin tanggal 11 hanya butuh waktu 10 jam saja untuk memenuhi 133 juta. Jadi yang di Hong Kong sudah ya, tetapi hari ini baru mengurus surat kematiannya. Jadi Jawa nggak ono peringatan nih. Lho ya apa kan nggak ono sing ngeruh. Bukan kerja suami istri. Teman-teman ya. Jadi dan banyak akun-akun baru ya teman-teman ya. Banyak akun-akun baru ngaku-ngaku ya teman-teman ya.
Ngaku-ngaku saya DM kalian. Nggak ada ya, saya nggak ada akun baru. Saya nggak ada akun baru. Saya nggak ada akun baru ya teman-teman ya. Nanti di DM sama Wahyu atau Mbok Eko Ceng, Mbak. Saya sudah pernah gabung sama Gatot Kaca, Mbak. Kita sudah saling kenal, kita sudah WA-WAan sama Gatot Kaca. Jadi Gatot Kaca itu adalah salah satu warga negara Indonesia yang menikah di Korea, tetapi suaminya sudah nggak ada juga. Dan dia akan perkiraan 2 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan, Gatot Kaca ini akan merubah kewarganegaraannya menjadi warga Korea, tetapi cintanya untuk Indonesia masih tetap ada. Jadi dia adalah seseorang yang apa ya? Yang jiwa nasionalismenya melekat banget. Padahal beliau ini sudah merencanakan untuk berganti paspor, tetapi jiwa nasionalismenya dia masih ada. Banyak orang meragukan tentang sebuah nasionalisme. Nasionalisme menjadi perdebatan, tetapi saat terjadi sesuatu mereka cuma ngomong doang. Di sini ini saya rasa nggak ada yang pinter, kita biasa-biasa saja. Tetapi karena pengalaman hidup yang membuat kita keras, karena itu kita mudah membantu teman-teman yang lain. Saya bukan wanita yang cerdas. Pendidikan saya di bawah rata-rata. Tetapi semangat hidup, kehidupan yang membuat saya luka dan hancur, membuat saya bangkit, dan saya membantu orang lain. Karena kehidupan saya yang begitu tertekan, pengalaman hidup saya yang begitu tertekan, membuat saya mau membantu orang lain. Jadi, saya melakukan ini tidak ada tendensi. Emangnya saya mengharapkan penghargaan? Siapa yang menghargai saya? Nggak ada. Nggak ada. Apa yang saya lakukan ini dari dahulu, tapi tidak saya mengharapkan penghargaan dari siapapun. Saya hanya ingin teman-teman yang di luar sana kesusahan dibantu, udah selesai. Saya tidak ada keinginan apa sih yang dikatakan sukses oleh Yuni itu. Sukses itu saat kamu pulang beserta tubuhmu yang utuh, beserta kesuksesanmu. Jadi jangan sampai berangkat semangat 45, pulang tinggal nama. Itu semboyan saya. Saya cuma semboyan satu buat para pekerja migran yang ada di luar negeri. Satu, berangkat ke luar negeri semangat 45, pulang jangan sampai tinggal nama. Itu aja harapan saya. Betapa banyaknya teman-teman kita yang berangkat ke luar negeri dengan semangat 45. Nyampe di Hongkong 1 bulan, seminggu bocor jantungnya. Sampai Hongkong seminggu masuk rumah sakit. Semangat mereka 45. Tetapi nasib berkata lain. Karena itu saya nggak bisa ngomong apa-apa ya teman-teman ya. Ingat, kalau kalian ada waktu, daripada kalian mengetik, menghujat, mencaci maki, diem dan skip konten saya, itu lebih baik. Bener nggak sih? Daripada kamu mengeluarkan kata-kata yang akan menyakiti siapapun. Biasakan untuk pergi tanpa menyakiti. Pergilah tanpa menyakiti. Kamu tidak suka dengan cara saya, bukan berarti kamu harus menghina saya.